Selamat Sabat, selamat ketemu, blessed Sabat Amerika, Sabat bae Atumoto. Ini adalah satu kehormatan saya diberikan kesempatan untuk membagi-bagikan firman. Apa suara saya kedengaran? Cukup jelas? Jelas Om Edison. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil penugasan daripada pendeta-pendeta, ketua-ketua yang diberikan kepada saya. Minggu yang lalu tanpa saya tahu bahwa saya akan ambil bagian, saya lagi pikir nanti bulan depan. Elsa telepon saya, dia bilang, Om, kau boleh kasih seminar? Kita jawab Pak Elsa, kalau komandan kompi pemuda Advent so perintah, mana boleh orang lawan? Karena orang itu adalah generasi penerus. Jadi saya bilang, oke, Elsa, tolong doakan supaya kita siap. Habis kita lihat itu, kita jawab itu, kita buka WhatsApp, pendeta Pongo ternyata WhatsApp kita, Om Edison, sabat depan, sabat ini Om bahagian. Iya, hamba Tuhan yang sudah diorapi, siapa berani tolak itu. Jadi pada pagi hari ini, saya tidak membawakan firman yang baru, tetapi pernah saya khotbatkan beberapa bulan yang lalu di Rabu malam. Kenapa saya pilih ini? Karena setelah Rabu malam itu, Ketua Michael bilang begini, Saudara Edison, banyak yang minta mestinya ini katanya ini adalah makanan rohani untuk hari Sabat. Jadi, I'm safe by accident, sebab bagi saya orang awam kalau mau siapkan khotbah, kita butuh minimum 1 bulan. Harus berdoa dan harus menyelidiki. Khotbah saya ini saya boleh share screen ya. Oke. Khotbah saya ini adalah yang dulu juga saya sudah pernah khotbahkan di beberapa tempat, termasuk di Tomoto Imperium dan BSD, dan ada beberapa tempat. Kaleb, keteguhan, ketahanan, ketangguhan, iman Kaleb. Saya memilih ini karena menurut saya kita lagi memasuki periode, kita sudah melewati kehidupan resesi ekonomi yang diakibatkan oleh COVID, and we are all about to enter an open world. Tetapi banyak pengalaman yang kita sudah lalui. Sungguh Tuhan Maha Kuasa, Maha super dahsyat kuasanya, yang terus melindungi kita, memberikan kita perlindungan. Dia uphold us, He protect us, sampai kita semua tetap sehat. Itulah bukan karena kekuatan kita, but kita semua di-empower oleh Tuhan supaya kita bisa bukan hanya bertahan, bisa melaluinya. Dan saya harus katakan kepada jemaat Tomoto, our spiritual quality is thriving now. Because bukan karena Anda, tapi karena kuasa ilahi yang kita dapatkan. Cerita Kaleb atau narasi Kaleb ini adalah suatu cerita atau is a story of faith, suatu cerita tentang iman. It's a story of faithfulness, ketahanan iman. It's a story of leadership, kepemimpinan. It's a story of pelayanan. And it's a story of obedience, penurutan, dan righteousness, kebenaran. Dan yang terakhir is a story, cerita tentang karakter at the utmost highest level. Itu yang Kaleb pertontonkan. Alkitab berkata di dalam apa ayat tema kita, tapi hambaku Kaleb
Karena lain jiwanya, different spirit, ada sifat uniqueness daripada dia punya faith, ya. Karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, wholeheartedly, totalitas, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. That's about a Caleb. So it's a story of faith, faithfulness, and bagaimana ketangguhan karakter dipertontonkan karena dia mencapai karakter at the utmost level yang paling tinggi. Dari 2 juta orang yang meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan yang diperjanjikan Tuhan, dari generasi 2 juta itu, pas sampai di Kades Barnea, diutuslah 12 pai, 2 of them adalah Caleb, Yosua dan Caleb, dan hanya mereka berdua yang memperoleh hak to enter tanah Kanaan. Kita akan fokuskan pembicaraan saya ini kepada Caleb. Why Caleb? What is so special about him? Alkitab mengatakan, because dia turut saya wholeheartedly. Nggak tanggung-tanggung, sepenuhnya, sincere, a total commitment, total loyalitas, nothing else. Itulah Caleb. Kalau kita lihat di sini, inilah perjalanan mereka. Saya berikan sekedar gambaran. Jadi yang pergi dari sini, dari Mesir ini, sampai all the way ke Kades itu 2 juta. Pas sampai di sini, Musa kirim 12 pai, 2 balik dengan laporan yang disemangati oleh iman, yang mengatakan, yes, itu tanah memang berkelimpahan. Itu tanah memang full of abundance. Exceedingly abundance. Itu artinya susu dan madu. Full of abundance, exceedingly abundance. Dan Tuhan mengatakan, if you enter my promised land, you are going to have fullness in life, happiness in life in tanah Kanaan, menjadi wargaku yang setia, dan engkau akan dilayakkan, dan generasimu yang akan datang untuk suatu eternity. Tetapi kita tahu bersama, dari 12, 10 out of 12, orang bilang, yes, full of abundance, kita tidak mampu untuk masuk. They say, orang melihat dari segi bukan kacamata iman, tapi kacamata mereka sendiri. Mereka berontak, mereka komplain, dan kita tahu akibatnya. Tuhan mengatakan, oke, setelah Musa berdialog dengan Tuhan, saya ampuni, but I'm not going to enter. I'm not going to let them to enter. Bapak-bapak, Tuhan baru mengatakan itu kepada Musa sebelum dia menunjuk Joshua. Oh Musa, Anda tidak berhak masuk. And now Tuhan juga bilang, ini yang 10 ini dan generasi-generasi mereka yang 20 tahun ke atas, they are going berputar-putar di sini for the next 40 years. And hanya anak-anak mereka, the next generation, yang di bawah 20, that are going to accompany Caleb dan Joshua to enter the land. Ini laporannya. Coba lihat, full of abundance. Sedangkan tuh anggur, kita lihat, dan soalnya lihat di anggur di Beren Springs sana, Michelle, dan di tempat-tempat lain di Perth. Martanya lihat ini satu anggur ini, lantas mesti dipikul oleh 2 orang. Menurut para Bible komentator, inilah Caleb and Joshua membawa bukti nyata sebagai laporan.
Orang Kristen kalau ditugasi untuk dalam pelayanan dan Anda diberikan tugas untuk membuat pertanggungjawaban, come up your report berdasarkan fakta, tangible. Mari kita orang lihat, siapa ini arti kata atau Yosua dan Kaleb. Arti kata daripada Joshua, God is my salvation. Dia bilang Savior and Deliverer. Itu arti kata Joshua. Dia mengikut Tuhan wholeheartedly. Dan dia mendapat tanah itu Timnat Serah. Itu adalah, kalau sekarang itu adalah di apa? Di West Bank. Kaleb, faithful follower. Brave and bold. Berani dan tegas. Sampai di sini kalau kita lihat sini, kalau ada 3 leadership, ada Musa. Musa itu wise, tapi dia juga ada emotional freedom. Barangkali dia, saya nggak bisa gambarkan dia temu tahu rupa siapa itu. Tapi kalau Joshua ini, coba lihat Joshua, very wise, cool head. Ini for kita, inilah orang pendeta-pendeta semua. Mereka rindu utopia, Gideon, kita rasa juga Yohanes masuk di klasifikasi sini. Dan dari antara ngoni ketua-ketua, kita rasa Edislat di sini, Yosua. Kalau apa namanya, Gary juga di sini. Kalau Kaleb, brave and bold, ini adalah hardliner, garis kiri, hardliner. Dia berani. Ini kita rasa ini saudara Mangowal ini di sini, ya Mangowal di sini. Dan kita itu kan pengikut, kita itu di sini kita hardliner, forceful, oke, wholeheartedly, dan dia mendapat Hebron, ya. Jadi rupanya ketua-ketua dan pendeta-pendeta Tumoto itulah mengadap sifat-sifat Joshua dan Kaleb. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kaleb dan Joshua adalah hero. Hero adalah orang yang dihormati karena keberaniannya. Pahlawan, mereka itu adalah pahlawan, pemberi contoh. Dan mereka ini adalah pejuang-pejuang keimanan. Pejuang-pejuang keimanan daripada Tuhan. Hero adalah spiritual hero. Mereka adalah spiritual hero. He is hero karena dia memiliki determinasi tinggi untuk mengikuti Tuhan sepenuh hatinya dan memberikan contoh kepada pengikut-pengikutnya, kepada jemaatnya. And also because of mereka itu ada mempunyai keberanian yang very strong, courageous man. Dua orang itu 10 spy bilang nyanda mampu orang akan masuk, gede-gede orangnya, orang anak, dan itu kota-kota dan tanahnya itu sudah diduduki dan dipertahankan. Tapi kita pedalang hati ya. Kalau itu tanah tidak subur, nggak mungkin itu diduduki. Oleh karena itu Tuhan kasih Pak bangsa Israel. Tetapi you still have to take action on your part. Yes, Tuhan akan lindungi, tapi Anda harus mengambil langkah sesuai dengan keimanan Anda. Buku Joshua adalah dari segi objek itu ada 4. Yang pertama, it's about tanah perjanjian, it's about the land. Tanah Kanaan yang memiliki fullness, abundance in everything ada di sana. Itulah yang disiapkan oleh Tuhan. Exceedingly a good land. Apa artinya? Sungguh Tuhan menjanjikan kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Don't worry, I will provide you the best of the best in the world. It's about the land, tanah yang diperjanjikan. Sudah lama 400 tahun diperhamba oleh dosa. Dijajah di tanah Mesir, menjadi budak.
kehidupan yang tidak memiliki a future. Now Tuhan mendengarkan doa mereka. Dia respon kepada Musa, I will bring you to the land yang bebas, because you are going to be with me and you are going to have a land with full abundance. It's about leadership. Bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, di bawah kepemimpinan Musa, dibantu oleh Joshua sebagai panglima perang, panglima ABRI, dan kasatnya adalah Kaleb. It's about the law, it's about the covenant yang diperjanjikan. Kalau Anda berbuat baik, I will look after you. That's the covenant. Is an agreement, unconditional agreement. Perjanjian yang nggak akan ditarik selagi kita respon positively dengan iman yang tinggi. And terakhir, it's about Tuhan. It's about the Lord yang sudah menciptakan kita, memimpin kita, sustain kita, and abundantly bless orang semua, memberkati kita dengan berkat-berkat yang limpah up to this very day, my friend. The life, the enjoyment of life yang tahu lagi peroleh sekarang ini, it's all from Jesus. The book of Josiah itu ada 4, sebetulnya 5, tapi saya hanya ambil 4. It's about the commission, ketetapan kepada Musa, kepada Joshua dan Kaleb untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. That's instruksi presiden. It's instruksi, commission. Dan kedua adalah pada waktu mereka sudah setelah berputar-putar 40 tahun dari Mesir ke Kades Barnea 2 tahun. Yang semestinya kalau ambil garis lurus itu para ahli mengatakan cuma 11 hari sampai. Tapi kita tahu bersama kenapa 11 tahun. Kan bangsa yang terus memberontak, bangsa yang selalu komplain, bangsa yang marah-marah, emotional. Tapi Tuhan masih mendengar. It's about pada waktu mereka setelah 42 tahun, mereka sampai di sana, Kaleb dan Joshua, dan yang pengikut-pengikutnya tinggal ada 1 juta. Kalau menurut Bible Commentary, yang saya baca dari Enduring Word Bible Commentary, tinggal ada 1 juta. They have to cross the Jordan River. Dan yang ketiga, untuk mengambil tanah itu. To conquer the land according to the plan of God. And yang terakhir, kalau sudah masuk, you have to divide the land kepada 12 suku, tapi at the end dibagi 14. Saya nggak perlu baca, nggak perlu kupas di sini. Kenapa hanya Joshua dan Kaleb yang memasuki tanah perjanjian? Apa rahasianya? Kalau bicara di bisnis dengan pengusaha-pengusaha di kota sana, orang selalu bilang, Om, Pak, kon taunya apa ini? Kon taunya apa? Jurusnya apa? Kenapa cuma orang 2? Bilangan 32 ayat 11. Ayat 12, kecuali 11, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang 10 sepah itu, Tuhan bersumpah tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Siapa yang masuk? Hanya Kaleb dan Yosua, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan setia. Never complain, tidak pernah emosi. They stand firm untuk mengikuti Tuhan. Mari kita lihat siapa itu Kaleb. Siapa itu Kaleb? Kaleb ternyata itu dia kan adalah utusan daripada apa? Orang daripada kelompok Judah. Dia itu adalah anak daripada Kenas. Ya. Dan Kenisitis adalah berawal dari tanah Edom. Jadi berarti Kaleb sendiri
datang ke datang ke Israel, dan dia datang daripada apa? Outsider dia, orang luar. Dia punya nenek moyang married, either married atau masuk agama Yahudi. Dan dia ke Mesir bersama-sama dengan keturunan daripada apa? Dengan Musa dan juga Yosua, nenek moyangnya. Dan Kaleb itu ternyata, kalau kita lihat sini, dari garis keturunan dia lah, thus putting him in Christ's earthly lineage. Dari keturunan Kaleb datanglah keturunan yang akhirnya at the end sampai kepada Yesus. Sekarang kita fokus kepada Kaleb. Kenapa Kaleb? Kaleb dapat Hebron. Dari 14 lot tanah, 12 sudah dibagi, 13 ternyata adalah bahagian daripada Joshua. Dan dari apa yang saya baca, Kaleb memperoleh Hebron, the last person, yang ke-14. Kenapa? Mari kita lihat. Kota Hebron sebelumnya itu adalah Kirjat Arba. Arba itu adalah keturunan atau orang-orang besar. Para komentator mengatakan sama dengan Goliat, atau katanya juga ada yang mengatakan is even more bigger dengan Goliat. Jadi kita bisa bayangkan their size. Mereka itu dari keturunan mereka itu adalah dari keturunan anak yang memang digambarkan sebagai giant, big. Itu adalah Hebron. Hebron adalah tanah pegunungan, kira-kira 25 miles dari selatan Yerusalem. Dan kenapa Tuhan siapkan Hebron? Rupanya ada nilai-nilai sejarah Alkitab, sejarah kitab suci. Di sanalah kuburan Abraham, Sarah, Ishak, Rebeka, dan Jacob. Dan dari apa yang saya baca, Hebron dispekulasikan adalah juga tempat kuburan Adam dan Hawa. Hebron, kota yang diberikan Tuhan kepada Kaleb. Kenapa Tuhan kasih itu Hebron ke Kaleb? Mari kita baca Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefunah, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Pada waktu itu aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. According to my conviction, apa yang saya lihat dan saya analisa, itulah laporan yang saya sampaikan kepada Musa. Sedang ayat 8, sedang saudara-saudaraku, dia refer kepada yang 10 spies, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 10 spy membuat tawar hati. They give discouragement because they focus on the problem, and the problem to them, orang-orang gede. Tanah-tanah itu dipertahankan oleh orang-orang gede, dan itu orang-orang banyak, dan itu adalah orang-orang pemakan orang. Tetapi Kaleb mengatakan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatinya. Nilai-nilai keimanan Kaleb melihat ke depan. Yes, ada tantangan. But bukankah Tuhan yang maha kuasa, supernatural power, akan mengequip saya
So that yes, Caleb sekarang ini berkata dalam hatinya, I'm just an ordinary man, but if I continue to follow God wholeheartedly, I'm going to be a superman because of God. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Penekanan lagi kedua. Kenapa? Sebab engkau mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nyanda tanggung-tanggung. Nyanda sekarang bilang yes, besok bilang no. But full commitment 24 hours. 1 times 24 and times 7. All the time. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. He was referring kepada waktu di Kades Barnea. Dia menjadi spy. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun. Aku hari ini. Cepat berlalu. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. I'm still as strong as I was 40 years. Man, can you imagine Caleb? Dia bilang, kita 85 tahun, yang ini masih kuat. Karena mengikuti Tuhan, Caleb memperoleh berkat fisikal yang saya namakan berkat-berkat fisikal yang saya dapat ini dari baca Bible commentary. Physical fitness, sehat, physical vitality, the state of being strong and active and energy, and physical yang memiliki viability, the ability to work successfully, to undertake the works yang Tuhan berikan successfully. Dan yang terakhir, physical versatility, ability to adapt or be adapted to many different functions of activities. Karena Caleb mengikuti Tuhan sepenuhnya, he has everything. Nyanda bisa diperdebatkan. And that is the top quality leadership yang pernah ada, yang diceritakan di dalam Alkitab. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Di sana ada orang-orang gede. Itu tentara-tentaranya terlatih, memiliki senjata perang yang kuat, pedang dan tombak. Postur tubuhnya menakutkan. Dan kota-kota itu adalah kota besar, luas. Dan dipertahankan oleh mereka dengan kuat. Jadi, dari segi kacamata, layak saya bisa mengerti kenapa itu yang 10 spy jadi tawar hati. Karena kota ini memang di Hebron, the last portion yang akan dibagikan adalah the most difficult to be defended. The most difficult untuk diinvasi. Karena ini. Tetapi Caleb mengatakan, mungkin Tuhan, di sini coba kita lihat his quality of spiritual capital, spiritual value. Mungkin Tuhan, jika Tuhan berkenan, jadi dia lemparkan kepada Tuhan, sehingga aku bisa menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. He acknowledge, dia juga bilang bahwa yes, memang tantangannya besar. Tapi kalau Tuhan bersama saya, dan saya akan mengambil aksi sesuai firman-Nya, aku akan menghalau mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tahu ceritanya David dan Goliat. David was teenager. Maaf, oke, saya bisa mengerti, masih kuat. But my friend, this is 85 years old. Ada nggak di Tumoto yang 85 tahun? Mungkin masih ada.
Ya. And yet dia bilang, I'm as strong as I was 40 years ago. 45 years ago. I'm still as strong. Dan dia mau nantang orang enak. But Yesus berkata, tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Lalu Yosua memberkati Kaleb, dia mengurapi Kaleb, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefunah, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Again, kuncinya adalah karena dia mengikuti Allah Israel with full commitment. Dengan sepenuh hatinya. Wholeheartedly. Apa kau tahu the strategy to win in the battle of life di dunia ini? Post pandemic, post resesi, because of COVID. Satu, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Follow Him wholeheartedly. Kita tidak akan pernah menyesal. Dan the moment you follow Him wholeheartedly, kita akan memperoleh dua blessing. Spiritual blessing, iman yang teguh, yang kuat. Dan seperti Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala itu akan ditambahkan. Di dalam masa penantian ini, sampai Yesus datang, banyak berkat-berkat, abundance blessing yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk kita bisa memperoleh, di samping tentunya spiritual blessing, strong spiritual capital, Tuhan akan memberikan kebutuhan kita. Asalkan kita kuat, teguh, tanpa goyah, never complain dan menggerutu. Jangan pernah marah dan emosi. That's a reflection of your truthful followers of God. You focus on the promised land. You focus on the rewards. Itulah kehidupan di dunia dalam masa penantian ini yang sifatnya exceedingly abundance blessing. Baik physical, kebutuhan yang lain, and everything yang you butuh, Tuhan akan memenuhinya. Jadi apa itu? Itu Caleb enduring faith, ketahanan. Ada dua. Satu adalah solid spiritual capital. Loyalitas, full commitment, dedikasi tulus, pengabdian penuh, nyanda tanggung-tanggung. Karena kuasa Tuhan, Caleb dari ordinary person, karena kuasa Tuhan yang supernatural, Tuhan empower him to become an extraordinary person, extraordinary leaders yang membantu Yosua membawa orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Nomor dua, komponen yang kedua, solid execution capacity. Dia membuat aksi untuk ikut Tuhan according only to his faith to God. Banyak kita mengatakan saya itu beriman kepada Kristus, but wherever you encounter challenge, you remember to apply. Kita lupa mengaplikasikan kekuatan keimanan kepada satu aksi to undertake your professional process, so yang akan nanti bisa menghasilkan fruitful life in your career. Sehingga jika kita bergantung kepada Tuhan dan kita membuat aksi sesuai dengan kepercayaan kita, iman kita, Anda dan saya akan menghasilkan fruitful life di dalam masa penantian ini. Your life is going to be very, very impactful to the society, berguna kepada masyarakat, berguna kepada gereja, berguna kepada perusahaan Anda, berguna kepada keluarga, dan tentunya
berguna kepada Anda sendiri. Caleb brave acts reflect his conviction that God he has been following is a very, very powerful God. Sangat-sangat punya kuasa yang tidak terbatas. Saya mau tutup saya punya khotbah dengan ada 3 slide. Apa strategic lesson untuk kita? Avoid thinking to quit because of age, my friend. Posisi, yes kita akan pensiun posisi pada waktu 65. But beyond that, kita itu diminta Tuhan untuk memberikan berkat. Bagikan you punya experience kepada anak-anak muda, and transfer your know-how, skill, and knowledge kepada our generasi penerus. Bagaimana caranya? Saya sudah sering berulang-ulang. Use Tomoto Center as you become solution center. That's what God wants to see. Jadi di sini tidak ada kata pensiun, Pak Pendeta Rindu Hutapea. Pak Pendeta Rindu Hutapea 65, ya. Saya ini 66, Pak Edi berapa? Ibu Ike sama banyak. Tetapi kita ada penugasan dari Yesus Kristus menjadi berkat kepada orang lain melalui kita berdayakan anak-anak muda Tomoto. Transfer everything, your wealth in terms of knowledge, your experience, value, and your skill, knowledge, and kompetensi. Transfer itu dong. Di mana? Tomoto Solution Center. Caleb claim the strength of his youth. So 85, tapi dia bilang, I'm still as strong as 45 years ago. Caleb mencapai garis finish itu dengan suatu kemenangan because he focus on God. Dia tantangan, dia tidak bilang he doesn't call it problem, but dia bilang with God. Sama dengan kata Yesus, mustahil bagi saya, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Take away from Caleb. Apa itu Caleb punya uniqueness imannya? Wholeheartedly to follow God. Caleb faithfulness adalah datang dari penurutan sempurna. Dan dari penurutan sempurna dia memperoleh kebenaran. Hidup ini adalah memiliki apa? Power of choice. You make a choice sesuai Matius 6:33. Seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness, and the other will follow. Our choice, my friend, is only one. Follow God and look, understand, and get His righteousness. Smart consequences. Right choice akan membawa right behavior. Right behavior akan menghasilkan right living, my friend. Successful or fullness in life. Exceedingly successful life. Itulah berkat the promised land. The promised land blessing. Dan itu juga ada before you eyes sekarang ini. Post pandemic. Banyak kesempatan untuk kita berkarir. Kita berusaha. Kita melayani gereja. But one thing. Be persistent in your faith, my friend. Jangan pernah komplain. Jangan pernah emosi. Look at God. He will empower you from ordinary person to become extraordinary person. Ayat saya yang terakhir. God's blessing, full abundance, exceedingly abundance. Itu susu dan madu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kehidupan kita akan peroleh 2. Spiritual blessing, spiritual capital. That is the first and foremost. Strong, solid spiritual capital akan merupakan penopang Anda untuk mencapai the fullness blessing di dalam masa penantian ini. Baik secara fisikal,
Yang saya sudah ungkapkan tadi ada 4. Baik secara berkat-berkat kehidupan, enjoyment, happiness as a follower of God. Dan lebih daripada itu, your life are going to be impactful. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenankan saya untuk quote apa yang Tuhan katakan kepada Joshua. Pada waktu dia sudah ditunjuk menggantikan Musa, ada 2 message yang dia berikan. Joshua, look at me. You need to possess 2 things. Apa kata Alkitab? Be strong. Kuatkan hatimu kalau bahasa Indonesia. And yang kedua, be of good courage. Be of good courage. Teguhkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Teguhkanlah hatimu. So long you always walk with me, I will always uphold you, protect you, bless you, and bless your family. Dan Tuhan mengatakan, so long that you continue to follow me wholeheartedly, I will see you in heaven. Itu jalan juga tantangan kita bersama. Jangan tanggung, so tanggung. Saya ini sudah 66 tahun. I would like to be impactful to the Tomoto communities. Seperti yang saya pernah katakan, hidup ini terbagi 3 komponen. Komponen pertama adalah kita dependence kepada orang tua sampai dengan 22 tahun. Di sanalah kita sekolah, tamat dari Unclub, tamat dari Endus, tamat dari UI. That is where kita itu apa? Develop, kita punya skill and kompetensi. Semuanya dari Tuhan. Then you move itu apa? Independent states. Kid 23 sampai umur 65. Itulah di mana kita itu berkarir. You have possess, you punya networking, you punya knowledge, you punya achievement, our legacy in life. Kita orang punya apa? Bisnis sudah berhasil, professional life sudah berhasil, sebagai seorang pendeta sudah berhasil. Then comes the last part of your life. Teori saya, paket 100. Saya bilang sama anak-anak saya, pray for me, because I would like to achieve 100 years. Why? Kamu suka melihat tapi anak, cucu-cucu juga bersama dengan Tuhan. Dan kalau boleh pada waktu dorang graduate kita ada, dorang kawin, dorang ada, dorang dapat cucu juga kita ada. There's the blessing. But my last part of my life to share my experience, life to transfer my spiritual knowledge, my skills, my kompetensi. How am I going to do it? Tapi bergantung patompe ketua-ketua dan pendeta-pendeta. Through only Tomoto Center. Because God want to see Tomoto Center to be impactful to the society. Supaya kita akan berkata, yes, Jesus Christ, I will certainly see you in heaven. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat Tuhan yang kami boleh rasakan pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mempunyai kehidupan yang suci, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi, dan kami menjadi pribadi yang ekstraordinari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mampukan kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami boleh berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Om Edison Mawikir yang sudah membagikan firman Tuhan. Berkati hambamu ini Tuhan, bersama dengan tante, anak-anak dan cucu-cucu. Berkati dalam kesehatan mereka, usaha, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan. Biarkan Tuhan keluarga ini semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami masih mau melanjutkan penyucian hari Sabat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami masih akan mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya.
Tapi saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat Tuhan. Di saat Engkau memberkati kami dan melindungi kami, di saat Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh kasih dan memberi kasih karunia, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat Tuhan ini. Terima kasih berkat sahabat. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bacaan persembahan